Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurah Minatifa. Saya dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal A, tahun 2021. Sekarang, saya akan menjelaskan beberapa soal dari mata kuliah kewarganegaraan oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dese Yuliani Wikaryo MPD. Berikut beberapa soal tentang kewarganegaraan. Untuk soal nomor 1, yaitu jelaskan tentang demokrasi Pancasila dan civil society, konstitusi dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala dari sana-sini. Kita mengenal dari kata demokrasi. Kata demokrasi itu berasal dari kata Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang kendali penuh dalam menentukan sistem pemerintahan. Dengan demikian, menurut Dahal, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berlawanan dengan sistem pemerintahan yang hanya di tangan seseorang. Biasanya disebut dengan monarki atau tirani, atau pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang saja, aristokrasi atau oligarki. Nah, selanjutnya, penjelasan tentang masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani atau civil society itu berasal dari terjemahan istilah Latin civilis societas yang mula-mula dipakai oleh Marcus Tullius Cicero. Nah, seorang orator dari penjaga Roma. Nah, pengertian itu mengacu pada budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil sebagai sebuah masyarakat politik atau political society yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup, yang mengatur pergaulan antar individu, menandai keberadaan suatu jenis masyarakat tersendiri. Nah, itulah fungsi adanya hukum. Dan masyarakat seperti itu pada zaman dahulu adalah masyarakat yang berada di kota. Dalam kehidupan kota, penghuninya telah berada di hidupnya di bawah satu bentuk hukum sipil atau civil law sebagai dasar dan yang mengatur kehidupan bersama, dan dapat dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota. Lahan civil society sendiri dapat berupa negara atau kesepakatan rasional masyarakat. Sementara nilai-nilai atau values dapat berasal dari agama, suku, ras, etnos, ideologi, dan pengetahuan. Tumbuhnya civil society ini memiliki kaitan yang sangat amat signifikan terhadap tumbuhnya rejim-rejim yang mengusung demokrasi sebagai paham dan ideologinya. Dalam paham demokrasi, pemerintah menyediakan kesempatan yang sangat luas kepada semua individu dalam lapangan ekonomi, dan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan warga negara, membuat masyarakat memiliki posisi tawar terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya itu penjelasan tentang konstitusi. Secara etimologi, konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constitue, sama dengan membentuk yang berarti pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Secara terminologi, konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat atau rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun konstitusi demokratis yang mengandung prinsip-prinsip dasar demokratis meliputi yang pertama, hak-hak dasar atau basic right, yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat, yang ketiga, hak-hak individu, yang keempat, keadilan, yang kelima, persamaan, dan yang keenam, keterbukaan. Nah, dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia dalam beberapa tahun ini, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan.
Dalam hal perubahan tersebut, secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah 4 kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya berubah menjadi hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dihapuskan. Materi yang dikandungnya sebagian dimasukkan, diubah, dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD 1945 setelah 4 kali amandemen juga berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan itu demikian besar dan luas kewenangannya. Antara lain, mengangkat dan memberhentikan presiden, menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta mengubah undang-undang dasar. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan negara pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Itulah penjelasan dari nomor 1. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Berikan penjelasan tentang penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Upaya penanggulangan korupsi sebagai berikut. Yang pertama, upaya penanggulangan korupsi dengan hukum pidana. Secara garis besar, upaya penanggulangan korupsi dengan hukum pidana dibagi menjadi 2, yakni yang pertama yaitu menggunakan jalur penal, yaitu dengan menggunakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi, upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penumpasan, penindasan, dan pemberantasan sesudah kejahatan terjadi. Yang kedua, menggunakan jalur non-penal. Di sini maksudnya diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Pada jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Dikatakan secara kasar karena di tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Menurut Andi Hamzah, strategi pemberantasan korupsi bisa disusun dalam 3 tindakan program, yaitu prevention, public education, dan punishment. Prevention ialah pencerahan untuk pencegahan, public education yaitu pendidikan masyarakat untuk menjauhi korupsi, dan punishment adalah pemidanaan atas pelanggaran tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu upaya penanggulangan kemiskinan, itu sebagai berikut. Yang pertama, program pengentasan kemiskinan tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, tapi juga memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapatkan prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomik. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah-langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja atau networking, serta informasi pasar. Yang ketiga yaitu melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu strategi pemberdayaan untuk masyarakat. Soal nomor 3, pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Berdasarkan Kepres nomor 37 tahun 2009, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dapat dilakukan secara efektif. Secara umum, kegiatan utama yang dilakukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi. Melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga negara, khususnya Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Permasyarakatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, dan Kejaksaan dalam rangka mempercepat perbaikan sistem yang dapat mencegah dan meminimalisir praktik mafia hukum serta menindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat yang terkait dengan lembaga-lembaga tersebut. Yang kedua yaitu pengaduan masyarakat, koreksi dan monitoring
menerima dan memproses pengaduan masyarakat melalui koreksi dan monitoring sebagai tindak lanjut hasil analisis pengaduan masyarakat maupun informasi lain tentang dugaan praktik mafia hukum, serta memantau perkara-perkara yang menarik perhatian publik. Kegiatan koreksi dan monitoring adalah pada mafia hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, perpajakan, kepailitan, narkotika dan obat terlarang, perbankan dan pasar modal, pembakaran liar, penangkapan ikan liar, penambangan liar, dan perkara lain yang secara langsung menyentuh rasa keadilan masyarakat. Yang ketiga yaitu dengan cara kajian dan riset. Melakukan kajian dan riset dalam rangka memperbaiki sistem di lembaga penegak hukum dan pengendalian yang selama ini memungkinkan praktik mafia hukum. Perbaikan sistem difokuskan dalam rangka membangun keterbukaan informasi, pengawasan internal dan eksternal serta sistem pendisiplinan yang efektif. Peningkatan akuntabilitas serta checks dan balance dalam sistem penanganan perkara. Melahirkan agen-agen perubahan pada lembaga penegak hukum dan pengadilan serta penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan mafia hukum. Yang keempat yaitu menggunakan komunikasi dan informasi melakukan kegiatan-kegiatan untuk menginformasikan hasil kerja serta kegiatan-kegiatan lain untuk mendorong upaya pemberantasan mafia hukum. Nah, berikut beberapa kasus pemberantasan mafia hukum di Indonesia, yaitu yang pertama kasus Joko Chandra, yang mana dalam kasus tersebut banyak turut menyeret para aparat penegak hukum. Hal ini terbukti dari ikut terseretnya mantan Kepala Biro Korwas Penyidik PNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prestisio Utomo, terkait kasus pelarian buron Joko Chandra. Kemudian yang mengejutkan ialah ikut terseretnya mantan Kasubag Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari, di mana dirinya menjadi tersangka penerima suap rencana fatwa bebas MA untuk Joko Chandra. Padahal, dalam kasus ini Joko Chandra diketahui menjadi buron sejak tahun 2009. Ia saat itu disebut melarikan diri ke Papua Nugini sehari sebelum Mahkamah Agung mengumumkan vonis bersalah dalam kasus alih piutang Bank Bali dengan kerugian negara sebesar 546 miliar. Dan yang menarik dalam kasus ini adalah Joko Chandra diduga bisa bebas keluar masuk Indonesia kala itu berkat penghapusan status red notice di Interpol serta sejumlah surat yang dikeluarkan oknum petinggi Polri. Sehingga jelas dalam kasus ini terlihat bahwa aparat penegak hukum ikut ambil andil berperan untuk menutupi tindakan Joko Chandra. Alhasil mengakibatkan kasus ini menjadi sulit untuk diungkapkan. Selanjutnya yaitu kasus Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Harbiono. Keduanya juga diberi hukuman berupa denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Hakim pun tidak menjatuhkan uang pengganti untuk Nur Hadi dan Reski Harbiono karena dinilai tidak merugikan keuangan negara. Nur Hadi dan Reski Harbiono diyakini hakim terbukti menerima gratifikasi sebesar 13,7 miliar. Penerimaan gratifikasi yang dinilai hakim terbukti itu lebih rendah dari tuntunan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menduga Nur Hadi dan Reski menerima gratifikasi senilai 37,2 miliar rupiah dari sejumlah pihak. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah lantaran aliran uang dari Freddy Setiawan senilai 23,5 miliar rupiah dipandang tidak terbukti. Uang itu dinilai mengalir ke Rahmat Santoso yang merupakan tim kuasa hukum Freddy yang juga adik ipar Nur Hadi. Kemudian, uang suap yang diterima Nur Hadi juga lebih rendah dari tuntunan jaksa. Nur Hadi diyakini hanya menerima suap sebesar 35,7 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Multikon Indrajaya Terminal, Hendra Sunjonto. Adapun dalam tuntunan jaksa, Nur Hadi disebut menerima suap sebesar Rp45,726.995 atau 45,7 miliar. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multikon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara terkait dengan gugatan perjanjian sewa-menyewa depo kontainer. Hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam menentukan putusan. Untuk hal yang memberatkan, Nur Hadi dinilai merusak nama baik MA atau Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Vonis ini juga lebih rendah dari tuntunan jaksa yakni hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.
Sementara itu, Reski Herbiono yang merupakan menantu Nur Hadi dituntut 11 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Nah, keduanya juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 83,1 miliar rupiah. Nur Hadi dan Reski Herbioni terbukti menerima dan melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Nah, kasus-kasus tadi hanya segelintir contoh yang menunjukkan bahwa mafia peradilan masih terus terjadi di Indonesia. Praktik mafia peradilan masih terus bersarang di tubuh lembaga peradilan. Bahkan, hakim pun yang notabene sebagai bagian dari penegak hukum terpenting di lembaga peradilan juga ikut mengambil peran di dalamnya. Jika kita tarik ke belakang, sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus yang bisa dijadikan bukti bahwa mafia peradilan memang tumbuh subur di negara kita Indonesia. Miris sekali ya. Soal yang keempat, yaitu bagaimana solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia? Solusi atau strategi mengatasi kemiskinan sesuai kontekstual Indonesia dapat diambil melalui berbagai langkah strategis, antara lain yaitu yang pertama dari aspek individu sebagai seorang kepala keluarga yang berusia lanjut. Nah, caranya yaitu yang pertama, diberi kesempatan untuk berwirausaha, yakni terlebih dahulu menggali kebiasaan mereka untuk diberi pelatihan dan pendampingan terlebih dahulu. Yang kedua, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu setelah modal cair, maka kepala keluarga tersebut diberi bantuan modal fisik usaha, misalnya perangkat alat, rombang jualan, mesin jahit, yaitu yang bukan berbentuk dana. Nah, selanjutnya yaitu jika kepala keluarga masih dalam usia sekolah dan pendidikan dasar. Caranya yaitu yang pertama, tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dasar. Tentu itu jelas ya kan? Yang kedua, diberi pelatihan dan pendampingan untuk bisa bekerja sambil sekolah. Nah, memberi bantuan modal usaha berupa modal dan perangkat fisik yang sesuai untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga, bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK, diberi insentif oleh pemerintah, tapi jangan berupa biaya hidup, akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, berternak, dan menjahit. Nah, pada prinsipnya, kemiskinan adalah suatu situasi yang perlu diatasi oleh pemerintah, oleh karena fungsi pemerintah sebagai pengayom sekaligus pelindung warga negara. Semakin sejahtera warga negara, maka pembangunan akan semakin meningkat dan memperkuat kedaulatan negara, terkhusus untuk Indonesia yang tercinta ini. Soal nomor 5, yaitu jelaskan tentang politik keagamaan di Indonesia, refleksi historis keagamaan di Indonesia. Dalam sejarah politik, sangat sering terjadi agama dijadikan instrumen oleh penguasa yang tiran dan zalim untuk menindas rakyat ataupun untuk melanggengkan kekuasaannya. Di Indonesia, semasa Orde Baru, fenomena seperti ini juga muncul. Ironinya, banyak mereka yang disebut sebagai ulama atau tokoh agama tanpa sadar dan tanpa penolakan telah dijadikan temeng atau bemper oleh rejim Soeharto yang sedang berkuasa untuk menjinakkan umat Islam agar tetap tenang sekalipun berbagai tindakan kemungkaran, terutama korupsi, merajalela di mana-mana. Pada mulanya, secara historis kultural, Islam di Indonesia sesungguhnya memiliki citra dan cerita yang sangat positif. Islam datang dengan cara damai dan telah memberikan andil yang sangat besar dalam meningkatkan peradaban Nusantara. Bahkan secara politis, Islam telah menjadi kekuatan dominan yang mampu menyangga dan mempersatukan penduduk Nusantara yang bertebaran di mana-mana ke dalam sebuah identitas baru yang bernama Indonesia. Sekalipun pada akhirnya secara legal formal ikatan seperti diketahui bersama pada zaman Orde Baru, agama sangat dibatasi ruang geraknya agar tidak menjadi identitas politik atau tujuan politik. Agama dianggap oleh penguasa sebagai ancaman politik yang harus dilunakkan kalau perlu dipinggirkan.
Elit politik ataupun massa yang menggunakan simbol agama untuk lawan hegemoni negara selalu dituding sebagai ekstrem kanan, seperti halnya menggunakan ideologi komunis atau sosialis untuk tujuan yang sama, mempresur hegemoni penguasa, dituding sebagai ekstrem kiri. Akibatnya yang muncul adalah para elit politik telah mengalami aliansi politik yang sedemikian rupa, bahkan aktivis Islam yang masuk penjara. Kegiatan organisasi keagamaan selalu diawasi dan sepak terjang selalu diintervensi. Pada zaman reformasi atau pasca Orde Baru ini, agama mendapatkan ruang yang sangat lebar dan luas, nyaris tanpa kendala untuk diaktualisasikan, termasuk peran agama untuk dijadikan simbol dan motivator bagi gerakan politik. Ada sejumlah partai Islam yang memilih jalur pemaknaan inklusif atas agama dengan mendefinisikan dirinya sebagai partai terbuka, PKB, dan PAN misalnya. Sementara lainnya dengan terang-terangan mendefinisikan dirinya sebagai partai eksklusif Islam dengan menjadikan Islam dalam lingkup Al-Quran dan Hadis sebagai asas partainya, dan tegaknya hukum Islam dalam kehidupan bernegara dijadikan sebagai tujuan politiknya. Kita tahu Pancasila adalah sumber undang-undang dasar, undang-undang, dan produk hukum lain di Indonesia. Dari segi pengertian atau understanding, rumusan sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila yang pertama yang mendasari 4 sila berikutnya. Merupakan kesatuan Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia yang tumbuh menjadi falsafah negara, kemudian menjadi ideologi negara. Sebagai falsafah, tauhid yang mengandung arti tauhidus sifat dan tauhidul af'al dirumuskan dalam Pancasila menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa yang sekaligus merupakan aspek politik. Nah, politik di sini dalam arti pengelolaan kekuasaan yang kreatif, konstruktif, damai, dan sejahtera untuk segenap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan kerukunan antar pemeluk agama-agama. Nah, persatuan Indonesia atau kebangsaan Indonesia ini bersifat dinamis dan berdasarkan Pancasila. Nasionalisme Indonesia yang sejati lahir pada waktu perang kemerdekaan, pada waktu seruan Allahu Akbar, menggerakkan berjuta-juta pemuda dan umat untuk maju ke medan laga, dan mereka melakukannya dengan ikhlas tanpa memperhitungkan untung rugi materi, pangkat, dan sebagainya. Bukan kebangsaan yang hanya bermotivasikan trisilia atau ekasilia. Nah, dalam zaman kemajuan iptek, komunikasi, informasi, dan globalisasi dewasa ini, kalangan muslim sudah seharusnya menyadari bahwa Islam mencakup 3 kawasan akademik. Ia tidak hanya mencakup kawasan humaniora atau ilmu kemanusiaan dan ilmu kemasyarakatan atau social science, tetapi juga ilmu-ilmu kealaman atau natural science. Oleh karena itu, aspek politik hukum Islam di Indonesia mencakup segi nilai dan tujuan hukum sesuai dengan kriteria dan pedoman Allah yang maha sempurna. Keadilan, keagungan, dan keharmonisan hukum Islam merupakan aspek politik yang meninggikan dan memulihkan martabat bangsa dan segenap masyarakat, juga meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan demikian pula aspek-aspek politik hukum yang mendamaikan kehidupan sosial politik serta secara kreatif melestarikan lingkungan hidup. Meskipun hanya menggunakan istilah hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan atau tanpa kata Islam, aspek politik hukum Islam memungkinkan terbentuknya ketunggalan keadaan kehidupan yang binika. Falsafah tauhid yang dirumuskan sebagai ketuhanan yang Maha Esa ternyata mampu mencakup segala masalah hukum di bidang humaniora, kemasyarakatan, dan kealaman, seperti anthropological, social, and natural laws problems. Alhamdulillah, itu tadi pemaparan 5 soal kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian video ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.